Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode yang kedua. Episode kedua ini khusus akan membahas tentang otak-atik aturan pilkada. Oke. Yang terbaru itu keputusan Mahkamah Konstitusi, kemudian dianulir oleh DPR RI melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Iya. Nah, ini ada dua lembaga negara yang sama, yang tinggi posisinya setara gitu. Ini saling menganulir satu sama lain. Ini gimana, Gus? Secara normatif ya, kalau kita merujuk pada Undang-Undang MK dan Undang-Undang Dasar itu, MK itu merupakan sebuah lembaga tertinggi yang paling berhak menafsir soal ketika ada sengketa pasal per pasal atau hukum di antara legislatif maupun eksekutif. Makanya statusnya di Undang-Undang MK itu keputusan MK setelah diputuskan itu final dan mengikat. Tapi sayangnya oleh DPR itu Tapi oleh DPR, dalam hal ini Balik dan pemerintah, Kemendagri dan Kemenkumham, mereka melakukan sebuah respon dengan melakukan revisi Undang-Undang Pilkada yang seperti yang dikatakan oleh Ceng Melvin tadi. Dan ini kita ada yang bilang, praktisi hukum bilang kalau dengan dianulirnya putusan MK tentang gugatan dari Partai Gelora dan Partai Buruh soal threshold untuk mencalonkan tokoh di pilkada, maka sebenarnya ketika pilkada itu dilakukan tanpa mengakomodasi putusan MK, maka pilkada tersebut inkonstitusional. Seperti itu. Tapi di sisi lain DPR dan pemerintah kuku bahwa MK dilarang membuat norma baru seperti itu. Makanya kita sebagai rakyat masih bingung. Itu kan dari hukumnya. Kalau dari politiknya ini kan pertarungan politik dua lembaga negara ini kan. Iya. Antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sama pemerintah. Mungkin DPR. DPR X. Iya, pemerintah. Ini kan kalau dari politiknya gimana? Dari politiknya kayaknya memang ada sangkut pautnya dengan koalisi besar, dalam hal ini Koalisi Indonesia Maju yang diisi oleh pemenang presiden kemarin plus PKB, Nasdem dan PKS seperti. Jadi yang nggak ikut di koalisi besar itu PDIP yang tadi sendiri di rapat Balik juga menolak secara di pandangan ini fraksinya terkait adanya revisi undang-undang ini untuk dibawa ke pembahasan tingkat 2 di paripurna seperti itu. Makanya si penolak ini dalam hal ini PDIP ngotot akan mencalonkan wakilnya di hari tanggal 22 Kamis. Mereka bakal menyerahkan rekomendasi kepada kepala daerah pilihan PDIP seperti itu. Dan ini membuat saya pun juga bingung, ini mana yang harus diikuti. MK secara konstitusi dia merupakan lembaga yang putusannya final dan mengikat, sementara DPR menganggap MK tidak bisa membuat norma baru terkait adanya permohonan review, judicial review terhadap undang-undang pilkada seperti itu. Kalau Ceng melihatnya gimana? Saya masih bingung gini. Coba. Yang paling bingung sebenarnya KPU ya. KPU ini, Komisi Pemilihan Umum nih bingung gimana dia mengikuti yang mana. Karena ini saling bertentangan gitu. Menerjemahkannya di dalam PKPU gitu. Misalnya ketika calon PDIP dimajukan gitu, didaftarkan berdasarkan dengan keputusan legal standingnya MK gitu. Dia masih sah. Diajukan enggak? KPU nih bingung mau pakai yang mana, PKPU-nya yang mana. Kalau menurut saya kemungkinan besar KPU pakai hasil revisi Undang-Undang Pilkada yang diketok oleh DPR RI. Menurut saya dia akan pakai itu karena itu pertama secara politik dia ikut arus politik besar, KPU arus politik besar gitu. Meskipun nanti tantangannya adalah kritik publik yang masif.
sampai sekarang pun masih, dan aksi-aksi besok juga kan rencananya akan semakin besar. Nggak tahu ini apakah sukses untuk membuat pemerintah dan DPR mengurungkan niatnya untuk melakukan revisi, atau tapi prediksi saya bakal undang-undang ini bakal lanjut menjadi undang-undang, tapi konsekuensinya seperti yang bilang tadi akan ada respon negatif dari publik, dan ini bisa memicu pada instabilitas politik yang lebih luas seperti itu. Kok saya nggak melihat ini ada instabilitas politik gitu, karena Atau chaos atau apa? Atau gelombang eskalasi demonstrasi yang lebih besar, apakah ada potensi seperti itu? Enggak, menurut saya sih. Kenapa? Karena yang Kan di sosial media udah banyak orang-orang yang udah pada protes dan siap turun aksi kelas-kelas menengah. menurut saya sih isu ini kan isu elit sih. Menurut saya ini isu elit terkait dengan syarat-syarat untuk maju di dalam kontestasi pemilihan kepala daerah gitu. Dan ini memang kaitannya dengan proses kita berdemokrasi, dan isu-isu tentang demokrasi itu adalah isu tentang elit, kaum terdidik, dan kelas menengah. Jadi isu ini terkanal pada itu aja gitu, dan Tidak akan mengundang eskalasi demonstrasi yang lebih besar. menurut saya besar gitu. Tapi apakah ini meluas hingga ke lapisan bawah gitu, ke rakyat, masyarakat bawah gitu. Kalau sudah rakyat yang marah sebenarnya ya, rakyat bawah yang marah itu kan ngeri marahnya kan. Bukan sekedar dia marah karena prinsip-prinsip yang dilanggar oleh pemerintah, tapi marah untuk hidup. Iya, bertahan untuk hidup. Marah untuk hidup gitu. Apa yang terjadi 98 saya kira Tidak akan terjadi kan. Jauh lah dari konteksnya kan 98 rakyat tuh marah krisis ekonomi. untuk hidup gitu. Tapi ini ada kaitannya dengan titik jenuh warga terhadap rezim Jokowi yang semakin hari semakin membuat sebagian warga mungkin semakin muak lah dengan manuver-manuvernya. Ya kalau sebagian warga kan 16% sama 25. Ya, tetap itu warga, tapi kita nggak boleh 25%. lah ya, tapi tidak boleh mempotret masyarakat hanya sebatas kalkulator semata atau statistik. Itulah warga itu punya hak untuk berekspresi. Iya, tapi kan soal misalnya kejenuhan. Lah iya, itu sangat itu kan hak warga untuk berekspresi. Kejenuhan, soal kemarahan. Jangan disepelekan loh, maksudnya di Chile, di Bangladesh, orang-orang yang bergerak orang kelas menengah, Bos. Jadi maka di beberapa negara juga berhasil menjadi game changer lah, tapi bukan tidak mungkin di Indonesia juga bisa merubah sedikit konsentrasi, meskipun aku nggak terlalu optimis ya bakal menjadi yang benar-benar signifikan menjadi game changer bagi peta politik di Indonesia. Tapi untuk memberikan efek shock terapi mungkin akan ada menurutku. Karena inspirasi mereka dari negara lain yang semakin, atau ditambah dengan kekesalan mereka dengan rezim ini yang semakin jauh dari ekspektasi mereka mungkin. Mengingat dari pemilu 2024 kita sudah disuguhin beberapa akrobat politik yang itu menimbulkan kontroversi di masyarakat seperti itu, meskipun masyarakat bawah tidak melihat itu sebagai masalah yang signifikan bagi dirinya sendiri seperti itu. Nah, saya berpandangan yang berbeda, Bung. Nggak apa. Dalam 10 tahun terakhir gitu, lembaga negara kita, institusi demokrasi kita itu kebal dengan kritik publik. Iya. Dia sudah imun, betul imun dengan kritik-kritik publik. Ya udah, kritik must go on, tetapi lembaga negara dan institusi dengan kebijakannya must go on gitu. Jadi kalau bukan hanya kalau orang bilang kan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ini bukan itu, udah nggak masuk ke kuping kanan ini. Langsung mental bagi saya. Ya, tantangannya bagi masyarakat yang memang serius terkait perubahan atau perbaikan dari sistem politik kita, memang mereka harus terorganisir dengan lebih baik, bergerak dengan lebih radikal mungkin untuk
agar aspirasi-aspirasi mereka juga berhasil disampaikan dan menjadi sebuah produk kebijakan. Jangan sampai aspirasi mereka hanya disandarkan pada partai-partai politik yang membuat mereka kecewa lagi karena memang partai politik kan memang dinamis ya, kadang dia jadi setan, kadang menjadi malaikat dan gitu. Kalau misal masyarakat punya kekuatan sendiri dan dia terorganisir dengan baik, maka itu bisa menjadi alat yang kontrol publik bagi pemerintah seperti itu. Kalau menurut saya kelas menengah gitu, kelas menengah terdidik, bukan mahasiswa, akademisi ini bikin aja partai politik. Bikin aja itu satu contoh yang bagus menurut saya, itu kayak partai buruh. Dia aksi-aksi jalanan terus jalan, tapi dia juga mengorganisir diri untuk masuk di dalam sistem demokrasi yang ada gitu. Untuk masuk di dalam parlemen, mempengaruhi kebijakan gitu, di situ gitu. Tapi kan karakteristik kelas menengah kan beda dengan karakteristik kelas buruh yang memang disatukan oleh kepentingan yang sama kan, soal bagaimana dia merebut alat produksi, dia mempunyai solidaritas yang sama terkait kelasnya. Sementara kelas menengah kan memang tergantung mood lah, kalau gue mau gerak aja lah, kalau ini kepentingan gue ya kita gerak, dan itu nggak bisa terorganisir dengan baik. Dan itu tantangan bagi kelas menengah agar kalau menginginkan perubahan yang signifikan dalam tatanan politik kita seperti itu. Ya tantangannya di situ ya, apa? Memang yang terjadi memang membuat partai politik. Menurut saya ya, misalnya seruan-seruan kritik-kritik, seruan-seruan dan kritik-kritik dari kelas menengah, terutama yang terdidik lah, yang mengenyam pendidikan tinggi ini hanya berhenti di seruan moral, di gerakan moral, tetapi tidak bertransformasi menjadi gerakan politik yang terorganisir. Entah itu lewat organisasi, masyarakat sipil, dan masyarakat sipil kita udah kadung terpecah belah begini gitu. Iya. Baik secara aktor yang terkooptasi dalam sistem maupun soal funding mungkin ya. Mereka udah tersandra dan nggak ada sama sekali organisasi masyarakat sipil yang benar-benar signifikan dan besar lah. Belum ada satu isu gitu. Itu yang menjadi penanda bersama gitu. Kalau di dalam bahas lagi nih skripsinya Melvin. Kalau dalam bahasa ini Santal Move, organisasi masyarakat sipil yang berbeda ini tidak punya satu logic of equivalent yang sama. Satu penanda. Bahasa-bahasa yang intinya nggak ada isu yang itu relate ke semua. Bagaimana dengan isu kebebasan dan kebebasan memilih wakil yang berkualitas mungkin itu? Enggak, itu bukan isu bersama gitu. Bukan isu bersama. Bagi orang-orang yang acuh tidak acuh dengan politik, acuh tidak acuh dengan pemerintahan, ya udah, tanpa with and without government, hidup harus terus berlanjut. Hidup harus terus berlanjut. Dan gimana kita cara meyakinkan misalnya masyarakat kelas menengah bawah, masyarakat kelas bawah, petani-petani yang ada di desa, demokrasi kepada mereka, tentang demokrasi, prinsip-prinsip dan nilai demokrasi, sedangkan keseharian mereka adalah laku untuk hidup. Itu laku untuk hidup. Kalau kelas-kelas menengah. Jadi ini bukan berarti pesimisme Melvin terhadap kaum bawah yang susah untuk diajak melek demokrasi. Enggak, memang harus itu sudah beyond demokrasi gitu. Karena mereka kehidupannya perjuangannya itu adalah bagian dari kehidupan mereka gitu. Dan mereka punya satu isu yang mereka concern, yang mereka fokus, yang bukan demokrasi, yang kita harus hargai itu gitu. Jangan katain masyarakat kita bodoh, enggak gitu. Enggak semua orang yang tidak paham demokrasi itu bodoh gitu. Sama juga, coba kelas menengah
di daerah-daerah perkotaan gitu. Suruh merawat tanaman selama 3 bulan misalnya. Nggak bisa. Nah, terus Apakah dia bodoh? apakah dia bodoh? Enggak, kan juga nggak bisa nggak apple to apple lah, nggak lontong to lontong lah. Baik, itulah isu-isu yang udah kita obrolkan karena memang sekarang 1:30 dan kita saya ngantuk kan. Kita akan akhiri saja podcast kita hari ini dan kita minta saran dari teman-teman, kita minggu depan akan bahas lagi karena ini masih dalam proses konstruksi podcast kita agar mengisi waktu aja sebenarnya biar kita bisa memberikan sedikit banyak apa ya. Ini penutupannya lebih panjang daripada isinya. Politik kait dengan isu-isu yang sedang berkembang. So, tungguin video kita berikutnya. Saya Gus Badrul. Dan Saya Melvin Zainoli. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ciao.